Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan. Kita boleh berbahagia karena pagi hari ini kita senantiasa boleh menikmati hidup karunia Tuhan dan menjalani kehidupan. Pada saat ini kita akan disegarkan oleh firman Tuhan melalui perenungan firman-Nya. Dan karena itu sebelum kita membaca firman Tuhan, mari Bapak Ibu, Saudara, kita berdoa. Ya Allah di dalam sorga, kami berterima kasih karena kemurahan-Mu, kebaikan-Mu yang kami nikmati luar biasa daripadamu. Kami senantiasa bersyukur karena Tuhan menuntun kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman Allah. Kami ingin menjadikan firman-Mu sebagai perenungan hidup kami dan juga sebagai pegangan tuntunan dalam kehidupan yang Allah berikan. Karena itu Tuhan, Engkau kiranya memberkati kami agar firman-Mu boleh kami baca, kami renungkan dengan baik. Kepada kami hamba-Mu yang akan memperdengarkan firman Tuhan, beri kami kemampuan, pengetahuan daripada-Mu sehingga firman-Mu boleh kami sampaikan dengan baik. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan sesuai dengan bahan renungan kita pada saat ini, diangkat dari kitab pertama Samuel pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Pertama Samuel pasal 2 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-10. Judul pembacaan kita, Puji-pujian Hana. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan. Tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku. Sebab aku bersukacita karena pertolongan-Mu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulut-Mu. Karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Busur pada pahlawan telah patah, tetapi orang-orang yang terhuyung-huyung pinggangnya berikatkan kekuatan. Siapa yang kenyang dahulu sekarang menyewakan dirinya karena makanan, tetapi orang yang lapar dahulu sekarang boleh beristirahat. Bahkan orang yang mandul melahirkan 7 anak, tetapi orang yang banyak anaknya menjadi layu. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi, dan di atasnya Ia menaruh daratan. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka Ia mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya, dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Saudara, luar biasa firman Tuhan yang boleh kita baca pada saat ini.
Karena itu kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan melalui perenungan firman Tuhan, saya beri tema perenungan kita, doa dan kesaksian. Doa dan kesaksian. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemandulan adalah suatu hal yang mendatangkan celah dan rasa malu bagi kaum Israel. Mandul membuat keluarga itu tidak memiliki harapan untuk meneruskan keturunan dan warisan, dan juga dianggap sebagai kutuk dari Tuhan. Karena itu, melahirkan anak laki-laki bagi suaminya adalah tugas dan kewajiban bagi seorang istri. Pergumulan inilah yang dialami oleh Hana. Bisa dibayangkan bagaimana remuknya hati Hana menghadapi pergumulan ini. Ditambah lagi perlakuan yang diterima dari madunya, yakni Penina yang justru memiliki anak. Hal ini menambah beratnya dan pedihnya hati Hana. Secara manusiawi, Hana sudah hilang harapan. Tetapi Hana yakin ada satu pribadi yang dapat menolongnya. Itulah Tuhan. Karena itu segera dia datang kepada Tuhan di bait Allah, dan Hana mencurahkan segala bebannya kepada Tuhan. Saat berdoa, Hana pun bernasar, Tuhan, semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu, tetapi memberikan kepadamu hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan. Pertama Samuel ayat 2 ayat 11. Dan apa yang terjadi? Tuhan menjawab doa Hana, dan akhirnya setahun kemudian dia mengandung dan melahirkan anak laki-laki. Hal ini mengakibatkan Hana sungguh bersukacita dan bersaksi bahwa Allah itu kudus, Allah itu unik dan menjadi pelindung bagi manusia. Keadaan Hana berubah dari kehinaan menjadi sukacita. Dia memperoleh martabat yang luar biasa di hadapan sesamanya. Saudara, melalui pengalaman iman Hana ini, kita banyak belajar bahwa bagi Tuhan tidak ada hal yang mustahil. Karena itu, tugas kita adalah terus berdoa dan berharap dalam berbagai pergumulan. Kita tidak boleh meragukan kekuatan Tuhan dan kuasa-Nya yang sanggup menolong kita dalam berbagai pergumulan. Mungkin saudara hari ini bergumul tentang masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah bisnis, tentang masa depan yang tidak pasti, tetapi percayalah, Tuhan sanggup mengatasi segala masalahmu. Selanjutnya yang penting adalah teruslah bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan saudara. Jangan lupakan kebaikannya yang terus dinyatakan bagi kita. Saksikan bahwa Tuhan sanggup merubah ratapan, sanggup merubah kesedihan, bahkan masalah saudara menjadi harapan. Kiranya Roh Kudus menolong kita menjalani kehidupan untuk terus mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, dan hidup saudara senantiasa hidup dalam tuntunan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa syafaat. Dengan penuh ungkapan syukur ya Tuhan, kami boleh berterima kasih kepadamu karena hidup, karena kemurahan Tuhan, kebaikan Allah yang terus kami nikmati dalam kehidupan kami.
pagi hari ini kami akan menikmati hari karunia Tuhan. Tetapi kami percaya bahwa dengan pertolongan-Mu kami boleh menikmati kehidupan ini. Terima kasih firman-Mu yang telah kami baca, telah kami renungkan, untuk terus menjadi pegangan kami sebagai anak-anak-Mu. Terus berdoa kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, sehingga kehidupan kami dapat kami jalani dengan baik, dan juga kami terus menjadikan hidup sebagai kesaksian di tengah-tengah hidup karunia Tuhan. Ya Allah Bapa kami dalam sorga, kami berdoa untuk setiap umat Tuhan, anak-anak Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kehidupan mereka dalam setiap tugas dan tanggung jawab, baik di rumah tangga mereka masing-masing, di dalam rutinitas kehidupan, dalam pekerjaan, dalam cita-cita masa depan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu. Kami doakan mereka yang mungkin saat ini ada di dalam pergumulan. Mungkin ada yang berbaring karena penyakit. Tuhan kiranya tolong mereka sehingga mereka dapat disembuhkan, dipulihkan oleh kuasa Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang saat ini mengalami banyak masalah dalam kehidupan, Tuhan mengangkat mereka dari beban-beban kehidupan, sehingga mereka boleh menikmati kehidupan yang penuh dengan sukacita. Ya Allah Bapa kami dalam sorga, kami berdoa untuk orang tua kami dalam kehidupan kami yang sudah masuk dalam usia lanjut ya Tuhan. Tuhan memberkati mereka terus semangat, terus sukacita, dan terus mengandalkan Allah dalam kehidupan mereka. Kami percaya Tuhan menuntun hidup mereka bersama dengan anak cucu mereka. Allah Bapa kami dalam sorga, saat ini kami mendoakan untuk setiap tugas tanggung jawab pelayanan yang kami angkat. Baik peran kami dalam pelayanan sebagai hamba-hamba Tuhan, di dalam pelayanan gerejawi, Tuhan berkati. Kami berdoa Tuhan memberkati pemerintah kami dalam peran mereka sebagai abdi negara. Tuhan menolong sehingga mereka boleh mengangkat tanggung jawab dengan sebaik-baiknya, untuk mereka boleh melaksanakan tanggung jawab amanah yang telah dipercayakan kepada mereka, sehingga kehidupan mereka dapat menjadi berkat bagi keberadaan kami sebagai bangsa dan negara, juga di daerah kami Tanah Toraja ini Tuhan. Kami berdoa untuk setiap kami, Tuhan memberkati. Biarlah semua kami dapat memberi yang terbaik bagi kehidupan bersama ya Tuhan. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk segala kemurahan-kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kami nikmati hari ini, hidup ini, semata karena kemurahan-Mu. Karena itu kepada Tuhan kami mengangkat syukur ya Tuhan. Bapa dalam sorga, ini doa kami yang kami bawa kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus, Allah dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara, demikian perenungan firman Tuhan yang dapat kita dengarkan pada saat ini. Mari kita terus hidup dalam kekuatan, dalam doa, dan terus bersaksi tentang hidup yang Tuhan karuniakan, sehingga apa yang kita lakukan dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat menikmati hari ini, dan hidup kita boleh berjalan dengan baik dalam tuntunan kasih Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, amin.